Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat MDP, berjumpa lagi dengan kami di Talk Show. Pada siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan topik pendidikan dan kurikulum. Oleh karena itu kami di studio siang hari ini kedatangan Bapak Dr. Sugio MPD selaku Kabid Penma Kanwil Kemenag Jawa Timur. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Sebagaimana madrasah yang baik dan semakin hari semakin baik. Nah, Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa kita akan berbincang santai terkait dengan pendidikan dan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan tidak lepas dari kurikulum. Kurikulum tidak pernah ditinggalkan oleh pendidikan karena menjadi dasar atau elemen proses pembelajaran yang terjadi di sekolah atau madrasah. Nah, di Indonesia sejak lepas dari merdeka itu sudah sering kali berganti kurikulum, mulai dari kurikulum 47 dan beberapa tahun yang terakhir ada KBK, KTSP, kurikulum 2013 dan yang terbaru adalah implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur menyongsong setiap perubahan kurikulum yang terjadi, Bapak? Oke, terima kasih. Memang setiap pendidikan itu ada kurikulumnya. Nah, kurikulum itu ada yang terstruktur, misalnya kurikulum pendidikan itu terstruktur. Tapi juga ada pendidikan-pendidikan yang tidak terstruktur, tidak tertulis. Misalnya bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumahnya, ya, betul. Bagaimana orang tua mengajarkan, misalnya orang di daerah sini bahasa Madura, mengajarkan anaknya yang baru lahir belajar bahasa Madura, di Jawa sana belajar bahasa Jawa. Itu tidak terstruktur, tapi itu sebetulnya terstruktur, hanya tidak tertulis. Gitu. Nah, terkait dengan perubahan kurikulum di Indonesia, itu adalah bentuk bagaimana kita menginginkan adanya perubahan mutu siswa. Nah, ketika kita itu meramu sebuah kurikulum dan kemudian tujuan akhir mutu siswanya belum dapat kita peroleh, ya kita terus berpikir bagaimana kira-kira merubah mutu siswa itu menjadi lebih baik. Nah, kurikulum merdeka ini salah satu kurikulum yang sejak Indonesia merdeka yang sudah ke-11 kali perubahan kurikulum. Nah, ini lebih memberikan kebebasan kepada madrasah, lebih menghargai perbedaan siswa, karena selama ini orang mengajar itu berbasis buku. Nah, ini diinginkan agar belajar itu berbasis siswa, berbasis kompetensi siswa, sehingga di situ terjadi proses pembelajaran yang tidak, kemampuan siswa itu tidak lompat. Artinya ketika mereka diawali dari kemampuan dasar mereka, itu siswa bisa menyerap apa yang diajarkan. Tapi kalau kemudian terjadi lompatan, di satu sisi ini aja belum bisa, kemudian melompat pada buku-buku yang tuntutannya tinggi sekali, itu akan menyulitkan siswa. Oleh karena itu, kurikulum merdeka itu CP ditetapkan nasional, tapi TP-nya diserahkan kepada madrasah sesuai dengan perkembangan subjek didiknya. Evaluasinya juga diserahkan ke madrasahnya. Nah, ini kan sebuah kemudahan agar kita ini berbasis perbedaan-perbedaan kompetensi siswa tadi. Sesuai dengan kemampuan guru dan kompetensi siswa. Intinya sesuai kemampuan siswa. Karena guru itu sudah dianggap profesional, jadi guru itu seharusnya memang membantu siswa. Otomatis guru harus sudah lebih siap terlebih dahulu.
Artinya setiap ada perubahan seperti itu Bapak, contohnya di kurikulum Merdeka itu apa saja yang harus disiapkan atau artinya kurikulum ini hadir itu nantinya akan berlaku wajib atau Kemenak Jatim memiliki kriteria-kriteria bagi mana madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum baru ini atau seperti apa Bapak? Kurikulum Merdeka itu sebetulnya penekanannya juga pernah dilakukan oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Misalnya dengan kemerdekaan itu mengharapkan siswa yang belajar, siswa yang aktif belajar. Dulu juga sudah ada kurikulum CBSA. Ya. Pembelajarannya berbasis kompetensi siswa, perbedaan-perbedaan kompetensi siswa ini dulu juga sudah ada KBK. Kemudian juga ini TP ditetapkan oleh madrasah, dulu juga sudah ada namanya KTSP misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya ini lebih menguatkan bagaimana guru itu membimbing siswa yang nanti ujung-ujungnya siswa itu dapat ilmu, tambahan ilmu dan mutu. Nah, gimana untuk Kemenak Jawa Timur? Kemenak Jawa Timur tahun 2024 ini sudah mewajibkan semua madrasah untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Kemarin masih sifatnya pilihan sambil mempersiapkan madrasah dengan membaca, melihat di berbagai channel atau apapun yang bisa dipelajari bagaimana membangun mutu pendidikan dengan kurikulum Merdeka yang membuka ruang untuk berkreasi. Nah, berarti tahun mendatang nanti semua madrasah akan menerapkan kurikulum Merdeka, Pak. Betul. Nah, menurut pandangan Bapak masih ada ketidaksiapan di bagian apa kira-kira? Ya, jadi teman-teman kita, guru-guru kita ini banyak mempelajari atau kesulitannya di dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka itu berfokus pada administrasi. Jadi misalnya bagaimana menurunkan dari CP menjadi TP, kemudian ATP, itu yang menjadi problem guru-guru. Kemudian bagaimana membuat modul, nah itu yang juga menjadi masalah guru-guru. Nah, saya harap namanya TP, ATP itu juga banyak referensi yang sebetulnya bisa dipakai ya. Jadi misalnya mata pelajaran bahasa Inggris seperti apa teman-teman menurunkan dari CP menjadi TP, kan kita juga bisa mengadopsi dari yang lain. Toh pelajarannya sama, hanya kemudian kedalamannya yang berbeda. Nah, kedalaman itu tentu seharusnya guru itu sudah bisa, tapi karena guru itu biasanya terpaku dengan buku, nah itu yang menjadi masalah. Jadi adanya buku, adanya LKS itu justru mempersempit bagaimana guru berkreasi sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, berikutnya lagi kendala yang lain, guru itu masih lebih fokus mengajar, padahal kurikulum Merdeka menghendaki tidak begitu. Lebih hanya ke transfer knowledge aja. Ya, transfer knowledge itu sekarang itu sudah tergantikan. Jadi keahlian guru yang luar biasa pun dalam mengajar ya. Ya, dalam mengajar. Itu sudah tergantikan. Misalnya, apakah lebih jelas penjelasan guru dibandingkan channel-channel YouTube? Video YouTube. Nah, itu kan kita misalnya searching satu masalah tuh banyak YouTube. Kalau tidak suka atau kurang jelas YouTube yang ini bisa ganti yang lain. Dan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau guru kan ketemunya di ruang kelas, waktunya terbatas. Itu kan kapan saja mau diakses bisa. Guru tidak mungkin waktunya tidur ditanyai muridnya, kan tidak mungkin toh. Tapi kalau itu kan bisa. Artinya kalau transfer ilmu itu ya lebih mudah dengan Google, YouTube. Fungsi guru di situ itu bukan lagi mengajar, tapi membimbing.
membimbing, memberikan stimulus pada siswa supaya siswa itu belajar. Nah, ketika mendapatkan kesulitan, guru yang membantu membimbingnya. Dengan banyak referensi bisa diberikan kepada siswa. Ini kendala-kendala di lapangan, jadi lebih terjebak pada formalitas-formalitas. Ini saya harapkan ya formalitas itu namanya dokumen, itu kalau yang baik kenapa tidak ditiru kan gitu. Kalau udah baik ya kan, yang terpenting itu bukan di situnya, yang terpenting adalah bagaimana guru membuat desain pembelajaran. Jadi misalnya saya nanti punya jam di kelas ini, nah misalnya pelajaran bahasa Indonesia, mau tak suruh ngapain, nah endingnya nanti apa, terus caranya bagaimana membangkitkan siswa belajar, itu yang terpenting. Sehingga itu sebetulnya cukup satu lembar oret-oretan desain pembelajaran itu jauh lebih penting itu. Nah seperti itu. Jadi saya harapkan ya jangan dijadikan sebuah kendala, karena kalau itu ujung-ujungnya nanti administrasi. Gitu. Kalau dipandang ketidaksiapan atau kendala itu munculnya dari guru, kemudian ada upaya apa Pak dari Kanwil Kemenag Jatim untuk setidaknya meminimalisir bahwa guru ini harus bagaimana gitu? Kita ini kan luas Jawa Timur dengan SDM yang terbatas, maka kita juga membangun kerjasama seperti dengan Putra Sampurna Foundation, itu mengadakan BIMTEK online. Kemudian juga kita kemarin menggandeng inovasi dari Australia, juga melakukan BIMTEK itu. Belum lagi dari kita melalui Kasih Penma, melalui pengawas, melalui KKM. Nah, kita juga bekerja sama dengan kemarin Gramedia terhadap ini KKM. Yaitu upaya-upaya. Di samping itu kita juga mengharapkan guru itu jangan tinggal diam. Guru itu harus belajar, guru pembelajar, senang, bahagia mengajar. Bahagia mengajar itu harus menjadi tagline guru. Guru jangan berhenti, saya belum ikut BIMTEK loh, hari ini kok bilang saya belum ikut BIMTEK. Karena di media itu banyak sekali yang bisa diakses ya. Jadi jangan sampai ada guru saya belum di BIMTEK loh ya, itu ya kesalahan yang pemahaman oleh guru-guru. Nggih Bapak. Kemudian selain itu selama ini sudah berapa persen yang sebelum nanti menyongsong 2024 harus wajib di Jawa Timur ini, sudah kira-kira berapa persen yang sudah menerapkan kurikulum mereka Pak? Kalau angka saya belum tahu persis, ini kan juga harus berbasis data. Nanti bisa dicek nanti. Terakhir mungkin Bapak, harapan ke depan agar gejolak, mungkin biasanya kalau ada perubahan kurikulum yang muncul adalah gejolak, harapan ke depan agar proses nanti semuanya menjadi wajib menggunakan kurikulum mereka ini berjalan dengan lancar di setiap madrasah. Kalau saya justru melihat tidak ada gejolak. Ini sebetulnya yang kita tunggu. Jadi guru-guru itu sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan kurikulum, bahkan cenderung apatis. Itu yang kita justru, jadi orang berontak itu kadang juga penting. Berarti ada sebuah semangat, ada sebuah keinginan. Ini kan tidak, malah justru yang ada itu ganti kurikulum apa saja ya gampang, pokoknya yang penting ngajarnya seperti ini ya sama saja lah itu ya. Jadi saya justru melihat tidak ada seperti itu. Jadi justru kita ingin ada keprihatinan dari teman-teman, kalau memang tidak cocok berikan masukan kepada saya, kepada kami. Bagaimana kita membangun pendidikan ke depan. Jadi bukan kita mengedepankan saya tidak suka, tidak puas ya, tapi justru kita lebih ingin bagaimana kontribusi pendapat dan sebagainya itu bisa disalurkan dan kita bisa memperbaiki, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu ada wadahnya Pak, salurannya untuk misalnya guru memiliki kritik bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara membangkitkan semangat dengan perubahan kurikulum, itu menyampaikannya nanti di mana Pak salurannya?
Ya, kita tuh banyak sekali wadah-wadah untuk peningkatan kompetensi guru dan sebagainya itu. Misalnya KKG, MGMP, kemudian KKM, itu wadah-wadah bagaimana guru meningkatkan kompetensinya. Ya, belum lagi kelompok-kelompok MGMP itu tidak hanya di misalnya KKM ya, ada di KKM, ada di kabupaten, ada di tingkat provinsi. Nah, itu forum-forum itu bisa digunakan untuk bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan guru, karena kemampuan guru itu penting sekali. Kalau gurunya tidak bisa gimana? Mau menghasilkan siswa yang hebat. Siswa yang hebat lahir dari guru yang hebat. Itu yang pasti begitu. Ya, benar Pak. Nah, terakhir lagi Pak, yang terbaru di kurikulum Merdeka itu adalah hadirnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kalau di Kemenak itu rahmatan lil alamin. Bagaimana menurut Bapak memandang berjalannya proyek P5 PPRA? Ya, jadi dulu masa saya sekolah itu ada penataran P4, sekarang ada muncul P5. Itu isinya adalah soft skill ya. Soft skill itu penting sekali. Jadi ada penelitian 100 rektor, itu urutan kunci sukses seseorang itu nomor 1 sampai 16 itu soft skill. Nah, kecerdasan itu baru nomor 17. Nah, dari 20 indikator itu ya mayoritas adalah soft skill. Nah, soft skill itu penting sekali, dan P5 itu adalah salah satu menginginkan P5 PPRA itu menginginkan bagaimana soft skill itu tumbuh di anak-anak. Nah, bagi madrasah yang telah menjalankan itu kan hanya istilah. Artinya ya misalnya pelaksanaan kegiatan sudah mencakup isi tanggung jawab, kebersamaan, kedisiplinan. Ya itu kan sudah betul. Hanya namanya kalau dulu P4, sekarang misalnya P5. Kan dulu Pancasila P4 ya, sekarang ada istilah P5. Kan itu kan bungkusnya, isinya sebetulnya soft skill tadi, dan sudah banyak yang kita isikan atau kita ajarkan tanggung jawab anak-anak di dalam banyak kegiatan, di pramuka, di UKS, di lingkungan, dipelajari sendiri juga banyak aktivitas yang melibatkan kebersamaan dan sebagainya. Jadi itu menekankan betapa pentingnya soft skill. Baik Bapak, terima kasih atas sedikit sharing yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini memberikan manfaat kepada pemirsa MDP. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Gio di studio. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Sugio MPD. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.